Halo YouTube, selamat datang lagi di channel Noel Wijaya. Saat ini masih pagi, sekitar jam 7, setengah 8. Hari ini cukup padat merayap, cukup rame. Saya nggak paham kenapa bisa seramai ini. Apa karena orang-orang kantor sudah waktunya masuk ke kantor atau gimana, kurang paham ya. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya akan coba membahas kira-kira mobil baru dan mobil bekas itu lebih baik beli yang mana gitu ya. Nanti kita akan bahas yang pertama-tama itu kan kenapa harus mobil baru, kenapa dan harus mobil bekas gitu loh. Pembahasan kali ini cukup menarik karena di sebagian besar orang yang belum punya mobil dan pengen membeli mobil, jadi mobil ini adalah mobil yang pertama. Jadi kita akan bahas kenapa harus mobil baru dulu deh gitu ya. Nah, mobil baru itu kita harus lihat dulu kira-kira kegunaannya, terus kebutuhan ya kan, kebutuhan buat apa sih. Mungkin ini buat kerjaan biar lebih nyaman aja ke kantor mungkin gitu. Terus ada juga yang menggunakannya untuk ojek online mungkin. Terus ada yang gunain, ini memang cita-cita saya dari dulu. Jadi mobil baru itu kebanyakan orang-orang ingin memilikinya itu kenapa? Yang pertama, mobil baru itu mengurangi kita untuk keluar masuk bengkel gitu loh. Dalam artian mobil baru itu sangat sedikit sekali keluar masuk bengkel untuk terjadi kerusakan. Walaupun terjadi kerusakan, mobil baru itu paling tidak ada yang namanya servis gratis, atau mereka ada program dari dealer yang menunjukkan misalnya ini mobil baru terus masih ada servis gratis. Jadi keuangan tidak terlalu banyak membengkak. Hanya saja mobil baru itu memerlukan budget yang tidak sedikit gitu loh untuk membeli sebuah mobil baru. Nah, untuk mobil baru selanjutnya itu apa, kalau teman-teman beli mobil baru itu kayak gimana ya, ada kepuasan gitu loh. Ada kepuasan bahwa wah, perjuangan saya selama ini itu tidak sia-sia menghasilkan kendaraan, gue bisa beli mobil sendiri. Itu ada kepuasan tersendiri bro. Jadi gue punya mobil baru dari duit sendiri, itu macam terasa penghargaan buat diri sendiri gitu loh. Jadi lebih semangat untuk bekerja di kemudian hari ya kan. Nah itu mobil, hasil kerja keras itu terlihat. Jadi teman-teman yang punya mobil baru dan akan membeli mobil baru, itu pasti rata-rata orang yang sudah mencita-citakan sejak awal, saya pengen beli mobil ini. Jadi teman-teman sebelum mau beli mobil, apalagi kalau mau beli mobil baru, itu ada target nih. Sama kayak mobil bekas juga sih, benar, ada target. Saya pengen beli mobil apa nih gitu loh. Kira-kira mobil keluarga, MVP. Ya udah, siapin budgetnya. Lu tinggal pilih mau beli mobil apa. Misalnya target gue pengen beli mobil yang cc-nya nggak terlalu gede tapi masih enak dibawa keluarga untuk jalan-jalan gitu. Wah, gue pilih Mobilio nih, makanya gue ambil Mobilio. Karena apa? cc yang nggak terlalu besar, mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu boros. Jadi saya pilih ini Mobilio 1500 cc kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Mobil baru dan bekas itu tergantung finansial teman-teman gitu loh. Selain kayaknya untuk mobil bekas
sangat sedikit ya, karena komplain untuk mobil itu masih bisa diklaim garansi oleh dealer, karena itu bisa jadi kesalahan pabrik sih. Jadi garansi dealer masih bisa digunakan gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada cacatan mesin, itu masih bisa diklaim garansi. Dikoreksi ya teman-teman kalau misalnya ada yang salah, terus tulis di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman ini nih yang pasti teman-teman nunggu-nunggu nih, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan ketika kita mau membeli mobil bekas? Sebenarnya banyak sekali yang harus kita perhatikan. Yang utama, kalau menurut opini saya ya, itu body. Kalau menurut saya bukan body. Jadi yang pertama itu kegunaan, sama seperti mobil baru dong. Kegunaan itu untuk apa? Kalau misalnya teman-teman pengen mobil baru, kayak mobil bekas, terus kebetulan cuma bisa beli mobil bekas, dan mungkin ini hadiah ulang tahun dari orang tuanya atau gimana, dan dia masih merasa saya ini masih muda jadi pengen beli mobil yang enak, mobil sedan misalnya. Itu sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Terus untuk selanjutnya yaitu, kalau menurut saya pribadi, opini saya pribadi, yaitu body. Kenapa body? Karena body itu paling ribet menurut saya. Walaupun kita lihat itu simple, body ya kayaknya cuma di dempul kalau misalnya ada penyok atau ada ngecat dempul apa segala macam, tapi itu membutuhkan waktu yang lama, men. Itu butuh waktu yang sangat lama. Bisa seminggu, itu saya pikir harus ekstra hati-hati. Teman-teman harus periksa itu kalau misalnya mau beli mobil bekas. Selain itu, dari mobil, dari body kita lihat apakah ada kecacatan, misalnya ada penyok atau tabrakan atau gimana, kan kita tidak ada yang tahu. Kita perhatikan bumper depan, bumper belakang, kita harus perhatikan setiap detailnya, apakah ada karat dan segala macam, kita harus perhatikan. Setelah body, kita bisa lihat mesin. Nah, teman-teman harus punya kategori nih. Kalau misalnya mau beli mobil, harus lihat kira-kira mobil apa dengan cc berapa yang teman-teman cari nih, incer berapa cc. Jangan sampai teman-teman salah beli mobil yang ber-cc besar. Karena misalnya kita punya budget yang pas-pasan. Kita punya budget pas-pasan, tetapi kita pengen beli misalnya mobil Innova atau mobil-mobil yang ber-cc besar gitu, 2000 ke atas. Itu menurut saya untuk sebagian besar orang boros banget, bro. Mending cari mobil yang kalau untuk keluarga, untuk mobilitas itu masih asik. Ya paling tidak sekitar 1500 cc lah. 1500 cc itu masih oke lah, ya kan? Kalau untuk 2500 ya tergantung. Kalau misalnya teman-teman incarnya dari dulu itu, ya silakan gitu loh. Nah, setelah lihat mesin, selain lihat cc-nya, teman-teman harus memperhatikan teman-teman harus memperhatikan mesinnya itu kering atau tidak. Dalam artian kering atau tidak bisa dilihat dari kebocoran oli misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari mobil-mobil bekas, nah lihat tuh di bawah mobil, kira-kira ada nggak tetesan oli. Bisa saja itu oli dari mesin. Ada rembesan nggak dari mesin? Kita lihat ada basah-basah oli nggak di mesinnya, di bawah, bagian bawah. Itu harus diperhatikan teman-teman. Bisa saja itu oli dari mesin, bisa saja itu oli dari power steering, atau bisa saja itu cairan dari cairan air radiator. Kita harus perhatikan itu teman-teman, supaya ketika kita membeli mobil bekas tidak ada penyesalan gitu loh teman-teman. Nah, setelah kita lihat mesin dan segala macam, kita harus perhatikan kaki-kaki. Karena kalau menurut saya
kaki-kaki itu sangat penting teman-teman. Itu bisa menunjang kenyamanan kita dalam berkendara gitu loh. Terus dengan kita melihat kaki-kaki, kita tahu mobil ini nih bisa kuat gitu loh, bisa kuat di jalan, bisa ibaratnya masih bisa bertahan lama di tangan kita gitu loh sebagai pembeli mobil bekas. Nah, pasti teman-teman harus perhatikan itu ketika mobil bekas. Banyak aspek yang teman-teman harus perhatikan ketika membeli mobil bekas, ya kan? Habis itu kita bisa lihat mobil ini. Aduh sorry ya, ini soalnya rame banget jadi harus ekstra hati-hati juga sih. Mobil ini harus dilihat, mobil ini bekas kecelakaan atau tidak gitu loh. Bisa dilihat dari rangkanya, dari rangkanya mungkin bodinya ini ada kecacatan, misalnya ada bekas dempulan, itu bisa diperhatikan, bisa dilihat bekas dempulan, terus mungkin ada penyok-penyok, ini tanya ini kenapa gitu. Jadi teman-teman harus ekstra untuk bertanya ketika ingin membeli mobil bekas. Karena kenapa? Karena takutnya nanti ketika teman-teman sudah membeli mobil itu dan ketahuan itu adalah mobil bekas tabrakan, itu pasti nggak nyaman. Benar nggak nyaman? Benar-benar nggak nyaman. Kenapa? Kalau bekas tabrakan biasanya itu ada bagian-bagian yang membuat mobil menjadi kasar atau tidak nyaman di bawah jalan pasti. Jadi teman-teman harus perhatikan itu, ya kan? Kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain di bagian-bagian ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Selain itu, mobil bekas, teman-teman bisa perhatikan ini bekas banjir atau tidak gitu loh. Karena jujur saja, bekas banjir itu seperti silent killer gitu loh. Dia pelan-pelan menggerogoti rangka mobilmu. Karena bekas banjir ini menghasilkan karat. Karat ini yang membuat mobil ini tidak bertahan lama di bagian rangka. Rangka mobil ketika sudah kena karat, sebaiknya harus cepat-cepat dibersihkan supaya tidak merembet kemana-mana gitu loh. Saya berharap teman-teman harus lebih bijak ketika membeli kendaraan bekas gitu loh. Mau itu ekstaksi atau itu bekas penggunaan pribadi dari banjir tuh di beberapa daerah, nah itu harus diperhatikan. Apakah ini mobil bekas banjir? Wah, itu harus diperhatikan benar-benar supaya kita tidak berasa kayak kita ini ditipu gitu teman-teman. Nah, untuk melihat kondisi-kondisi itu, seperti bekas melihat mobil ini bekas banjir atau tidak, banyak sih di YouTube, di channel-channel lain banyak sih. Itu teman-teman bisa cari sendiri. Itu banyak YouTuber yang bahas masalah itu juga. Itu bisa dilihat dari baut-baut di bawah sih, kayak di bagian lantai mobil apa segala macam, itu bisa diperhatikan. Terus di bagian kisi-kisi pintu mobil itu ada. Pokoknya di bagian-bagian yang sambungan-sambungan las gitu, bagian sambungan itu pasti nanti akan muncul karat yang tidak ketahuan, yang tidak sedetail itu ketika dibersihkan oleh bengkel seperti itu. Jadi harus perhatikan itu. Terus adanya kayak kotor di bagian sekring apa bilangnya, sekring ya, iya bagian sekring lah lagi gitu. Itu perhatikan apakah air itu sampai di atas atau memang sampai menggenangi. Terus teman-teman itu pasti ketahuan banget kalau misalnya mobil bekas kebanjiran itu bau apek, pasti bau apek, tidak mungkin tidak. Susah untuk dibersihkan bau apek ketika mobil itu kena banjir, itu susah banget. Kalau menurut saya joknya
diganti lah. Itu baru bisa hilang baunya, karena bau dari bekas banjir itu menempel di jok mobil. Tidak tahu, mungkin ada tempat yang mungkin bisa membersihkan jok sampai bisa bersih kembali, bisa wangi kembali, kurang tahu ya. Kalau tahu di daerah Jogja, kolom komentarnya diisi ya, diketik di situ kira-kira di mana gitu ya kan, supaya teman-teman yang mungkin mobilnya dia beli bekas terus tiba-tiba, wah ini ternyata mobil bekas banjir nih, gue mau bersihin mobil supaya nggak bau apa, bisa di sini gitu loh. Maksudnya ada komunikasi di kolom komentar. Kita harus melihat itu bekas banjir atau tidak. Terus kita harus setelah kita mau membeli mobil, kita harus melihat budgetnya. Kalau strategi saya sih yang akan saya share saat ini, strategi saya yaitu kita harus menyiapkan budget lebih dari yang kita punya gitu loh. Budget yang kita punya dalam artian begini teman-teman. Misalnya saya cari mobil sekitar 100 juta, atau gini deh, kita punya duit sekitar 100 juta aja deh, nggak usah cari lebih. Kita punya duit 100 juta, kita cari mobil yang bisa dapat sekitar 90 juta atau sekitar 80 juta. Mungkin sih ada, tapi nggak tahu ya, mungkin ada. Nah, kita harus dibeli di bawah dari itu, karena sebagai saya pribadi, mencari mobil itu seperti mencari pacar kalau menurut saya sih. Kita harus cocok-cocokan. Ketika kita mendapatkan kendaraan itu, kita mendapatkan mobil itu, kita harus berusaha untuk mempertahankannya, kita harus memperjuangkannya, kita harus mempercantik dia gitu loh. Sama seperti mencari pacar. Jadi untuk kendaraan ini kita harus menyesuaikan budget kita. Kita harus melihat keuangan kita. Paling tidak kita harus punya duit lebih. Ibaratnya kita punya duit segitu, tapi kita beli mobil yang di bawahnya dikit. Kenapa? Karena kita beli mobil bekas, itu membuat kita itu merasa kayak ada yang kurang. Namanya mobil bekas ya, bekas orang lain ya. Jadi ada beberapa part yang mungkin seharusnya diganti dan kita kurang srek dan pengen kita ganti gitu loh. Nah, duit lebih ini kita pakai untuk memperbaiki atau mengganti part-part yang dikiranya sudah tidak layak dipakai, seperti misalnya kaca film dan lain sebagainya. Itu duit itu bisa dipakai, duit lebihnya itu. Jadi asik kan kita punya mobil bekas, tapi kita masih bisa beli part-partnya gitu loh. Masih worth it gitu ketika kita membeli mobil bekas itu. Kita mau beli mobil bekas, masih bisa kita pasang kaca film yang baru yang mungkin lebih gelap, atau mungkin memang kondisinya memang sudah jelek, jadi kita ganti yang agak bagus sedikit gitu loh. Atau kita mau pasang aksesoris tambahan, mungkin karbon di bagian sisi mana gitu loh. Terus kita ganti wiper, bisa aja. Itu tergantung kebutuhan teman-teman gitu loh. Jadi kita harus melihat budget kita harus memastikan budget kita segini. Jangan sampai saya cuma bisa dapat mobilnya doang gitu. Saya nggak bisa pakai buat modifikasinya. Pasti nggak mungkin tidak kalau teman-teman punya kendaraan seperti mobil, apalagi kalau beli mobil bekas, yang diutamakan adalah modifikasinya gitu loh. Nah gitu teman-teman. Sehingga ketika kita sudah berhasil untuk membeli mobil bekas, itu pasti rasanya karena saking senangnya teman-teman jadi pengen modif. Ya modif ringan lah. Itu sesuai kebutuhan teman-teman sih.
setelah itu yang teman-teman harus perhatikan, mobil ini dipakai buat apa gitu loh. Untuk bisnis kah, untuk kantor kah, untuk gaya-gayaan lah, itu teman-teman harus pikirkan. Untuk antar jemput keluarga, untuk perusahaan atau disewakan segala macam, itu harus teman-teman pikirkan. Kenapa? Karena biaya begitu bakalan membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan gitu loh teman-teman. Makanya harus diperhatikan seperti itu. Terus ini teman-teman pasti punya masalah yang sama seperti saya. Ketika saya mempunyai mobil, saya memiliki sebuah mobil, itu paling susah yang namanya cari parkiran. Buset, itu paling susah bener. Itu susah. Sekalipun dapat parkiran, pasti susah sekali, pasti mahal. Apalagi kalau ke tempat-tempat wisata seperti misalnya Jogja, atau teman-teman, atau beberapa tempat yang viral, itu kita harus mengeluarkan budget yang lebih besar untuk parkir. Buset. Ya, untuk sebagian orang sih tidak masalah, tapi untuk sebagiannya lagi pasti akan jadi masalah. Sudah bawa mobil, parkirannya susah, apalagi kalau misalnya hari-hari libur, terus kita datang ke tempat-tempat wisata dan parkiran mobil itu susah dicari. Wah, sekalipun dapat sekali parkir 25.000, 30.000, buset. Ada di berbagai daerah juga ada seperti itu. Oh, nyebrang dulu. Iya. Nyebrang dulu, oke. Nah, gitu aja teman-teman. Gimana video kali ini? Mungkin teman-teman setelah nonton video ini sudah berencana pengen beli mobil apa, terus mobil yang ingin dibeli itu apa, sudah mulai kepikirkan. Terus kira-kira membeli mobil bekas, apa yang harus diperhatikan, sudah dipersiapkan. Jadi lebih matang ketika membeli kendaraan bekas. Kalau memang tidak mau ribet di kendaraan bekas, bisa membeli mobil baru. Ya, itu semua tergantung teman-teman sih. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, terus share ke teman-teman supaya video ini bermanfaat. Jangan lupa komen kira-kira kalau misalnya ada masukan-masukan untuk video ini, dan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari topik video hari ini. Ya, kita saling share lah di kolom komentar, oke? Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mau nonton video ini. Semoga mobil-mobil impian yang teman-teman cari itu tercapai. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.